Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan-kawan di partai-partai klasik dari Legenda Catur Dunia. Kali ini partai yang akan saya berikan adalah partai dari Efim Bogoljubov, Grandmaster berkebangsaan Jerman, berhadapan dengan Rudolf Spielmann, Master catur berkebangsaan Austria. Game ini dimainkan di Stockholm, Swedia tahun 1919. Game ini bukanlah game resmi, melainkan hanya casual game saja kawan-kawan. Bogoljubov di sini memegang putih mengawali permainan dengan pion E4, pion E6 balas Spielmann, dan pion D4. Pion D5, Spielmann bermain dengan French defense. Bogoljubov memilih variasi klasik, kuda F6 lanjut Spielmann, gajah ke G5 memaku kuda. Pakuan ditutup dengan gajah di E7 dan pion E5 mengancam kuda, kuda lompat ke D7. Di sini putih mempunyai pilihan untuk pukul gajah hitam ataupun mundur ke peta F4 ataupun ke peta E3. Tapi Bogoljubov memberikan langkah yang cukup menarik di langkah kelima ini kawan-kawan, yaitu mengorbankan pionnya di H4. Tantangan diterima oleh Spielmann, gajah pukul gajah, pion pukul gajah, menteri pukul pion. Dengan mengorbankan pion di langkah ke-6 tadi kawan-kawan, sudah nampak jelas tujuan dari Bogoljubov ini, yaitu untuk membuka lajur H bagi petengnya. Kita lanjut langkah berikutnya oleh Bogoljubov mengembangkan kuda ke H3 mengancam menteri, menteri ke E7, dan menteri putih ke G4 mengincar pion G7. Dalam posisi seperti ini kawan-kawan, apabila kita menganalisanya menggunakan engine, langkah raja untuk rokade pendek sangat tidak disarankan. Di sini engine menyarankan atau Stockfish menyarankan pion maju ke G6 ataupun raja bergeser ke F8. Spielmann mendorong pionnya ke G6. Kuda ke F4 lanjut Bogoljubov. Pion A6 mencegah perwira putih menduduki peta B5 dan Bogoljubov pun rokade panjang, bersiap mengeksplorasi pertahanan hitam di sayap raja. Spielmann melanjutkan pion C5, sebuah langkah yang standar di permainan French defense untuk menyerang peta pusat putih. Tantangan dari hitam ini tidak direspon oleh Bogoljubov, melangkahkan menterinya ke G3. Spielmann melanjutkan langkah kuda ke B6, mempersiapkan untuk gajahnya ke peta D7 di langkah berikutnya. Padahal di posisi seperti ini kawan-kawan, langkah terbaik bagi hitam adalah pion pukul pion. Setelah beteng pukul pion, barulah kuda melompat ke B6 ataupun mengembangkan kuda B ke C6. Tapi di posisi seperti ini, Rudolf Spielmann melangkahkan kuda D ke B6. Bogoljubov melanjutkan langkahnya pion pukul pion C5, menteri pukul pion C5, dan gajah putih ke D3. Dengan pengorbanan pion di langkah ke-7 tadi kawan-kawan, terlihat di sini, di langkah ke-14 ini, Bogoljubov ingin menginvasi pertahanan hitam di sayap raja dengan gajah petak terangnya, kuda, dan beteng di lajur H. Kini kita di langkah ke-14 kawan-kawan. Dan kita sudah memasuki momen-momen krusial di game kali ini. Dengan melihat ancaman dari para perwira putih ini, langkah terbaik apa kawan-kawan yang harus diperbuat oleh hitam? Tentu saja dengan ancaman dari beberapa perwira putih ini di sayap raja, membuat Spielmann menunda untuk rokade pendek. Sebetulnya di posisi seperti ini, langkah terbaik atau langkah yang disarankan oleh engine bagi hitam adalah memainkan menteri ke C7. Ini adalah langkah terbaik yang disarankan oleh Stockfish. Dan tidak disarankan di posisi seperti ini, hitam melakukan rokade pendek ataupun mengembangkan para perwiranya di sayap menteri. Karena sangat jelas kawan-kawan, di posisi seperti ini, hampir semua perwira putih mengarah ke sayap raja. Coba kita lihat kawan-kawan, apabila di posisi seperti ini hitam melakukan rokade, putih akan melanjutkan menteri ke H4, memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion H7. Apabila pion didorong ke H5, kuda akan pukul pion. Jika hitam melanjutkan pion G pukul kuda,
Menteri pukul pion selanjutnya akan memberikan ancaman skakmat di petak H7 ataupun di petak H8. Namun apabila di posisi seperti ini, hitam memainkan beteng bergeser ke G8, kuda akan ke F6 skak, raja ke F8, menteri ke H8 skak, raja ke E7, menteri pukul beteng, skak mat. Itulah kawan-kawan akibat dari hitam apabila dalam posisi seperti ini melakukan rokade. Di posisi seperti ini, Rudolf Spielmann melangkahkan menterinya ke F8. Langkah yang cukup pasif kawan-kawan untuk mempertahankan posisi sayap rajanya dari tekanan para perwira putih. Dan di langkah berikutnya ini kawan-kawan langkah yang menarik dari Pokoljubov mengorbankan gajahnya di E4. Pokoljubov ingin membuka lajur D dengan pengorbanan gajahnya. Pion pukul gajah, kuda pukul pion. Rudolf Spielmann melanjutkan langkahnya dengan kuda ke D7, memperkuat atau mengontrol posisi petak F6 sekaligus mengancam pion di petak E5. Pokoljubov menggeser menterinya ke C3, membackup pionnya yang ada di E5 ini, sekaligus mempersiapkan menterinya untuk meluncur ke petak C7. Spielmann menggeser menterinya ke E7, kuda ke F6 skak, kuda pukul kuda, pion pukul kuda mengancam menteri, menteri mundur kembali ke F8. Satu-satunya petak yang aman bagi menteri hitam. Pokoljubov meluncurkan menterinya ke C7 memberikan ancaman skakmat dengan meluncurkan betengnya di langkah berikutnya di petak D8 diantisipasi oleh Spielmann kuda ke D7. Dan kembali lagi kawan-kawan, sebuah langkah yang menarik dari Pokoljubov di langkah ke-20 ini kembali membuat pengorbanan kali ini dengan kuda ke D5. Pokoljubov ingin membuka lajur E dan pengorbanan pun diterima oleh Spielmann, pion pukul kuda. Patut dipertimbangkan kawan-kawan dalam posisi seperti ini, hitam bisa memainkan pion H5. Setelah putih memainkan kuda ke E7 mengancam gajah, menteri bisa digeser ke H6 untuk skak raja terlebih dahulu. Setelah raja bergeser ke B1, menteri bisa bergeser ke G5 untuk segera mengeliminasi pion F6 ini. Apabila putih di sini melanjutkan kuda pukul gajah, hitam bisa melanjutkan untuk rokade. Walaupun dengan variasi ini putih masih tetap unggul, tapi variasi ini masih jauh lebih baik daripada hitam melakukan atau menerima pengorbanan putih dengan pukul kuda. Pokoljubov melanjutkan serangannya dengan menggeser beteng ke E1 skak, ditutup dengan kuda di E5, beteng pukul kuda skak, ditutup dengan gajah. Pokoljubov menggeser rajanya ke B1 menghindari skak dari menteri hitam di petak H6. Dan Spielmann menggeser betengnya ke D8. Bersiap memberikan ancaman pada menteri di petak D7 di langkah berikutnya. Akan tetapi kawan-kawan, langkah ini sudah terlambat bagi hitam. Karena sudah nampak jelas kawan-kawan, di 3 langkah berikutnya ini putih akan melakukan skakmat pada raja hitam. Jika kawan-kawan tertarik untuk menebaknya, silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan-kawan. Temukan 3 langkah kombinasi dari putih untuk skak raja hitam. Apakah sudah ketemu kawan-kawan kombinasinya itu? Kombinasi 3 langkah dari putih ini diawali dengan beteng pukul pion. Hitam harus pukul beteng putih dengan beteng. Dan langkah berikutnya adalah kembali beteng pukul beteng. Jika tidak dipukul oleh gajah putih, beteng akan skakmat raja hitam di petak D8. Gajah pun pukul beteng dan menteri ke C8 skakmat. Sebuah kombinasi yang luar biasa kawan-kawan ditunjukkan oleh Efim Pokoljubov di game ini. Hampir semua perwiranya dikorbankan untuk skakmat yang cantik oleh Pokoljubov ini. Semoga video ini menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi dalam bermain catur. Terima kasih masih setia di channel Legenda Catur Dunia. Sampai bertemu di video-video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.